Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat sekalian? Kali ini Bapak akan membagikan bagaimana tips untuk ujian matematika pada SD ataupun MI. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut video kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Baik anak-anak hebatku sekalian, kali ini Bapak akan membagikan tips untuk ujian matematika SD supaya kalian lebih mudah dan pastinya kalian akan lulus dengan nilai yang baik. Padahal sebenarnya dari 40 soal ujian yang disiapkan itu dibagi menjadi 11 bab sebagai berikut, diantaranya dari bilangan bulat sampai pada min, median, dan modus. Sekarang, kalian lebih suka materi yang mana? Kita mulai dari yang pertama atau materi yang pertama. Yang pertama yaitu materi bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri untuk soalnya dibagi menjadi 3. Tiga-tiganya boleh dibilang mudah. Bapak yakin kalian bisa mengerjakan ketiganya jika kalian terus berlatih soal di rumah ataupun di sekolah kalian masing-masing. Di situ menjelaskan tentang bilangan caca. Masih ingat? Bilangan caca terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya menjelaskan tentang bilangan bulat. Dimulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Soal-soalnya berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bapak yakin kalian mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik. Jika kalian benar semua dari ketiga soal tersebut, maka kita dapatkan 3 soal yang dijawab benar. Kita peroleh 3 soal yang dijawab benar. Berikutnya, kita masuk pada materi pecahan. Untuk materi pecahan, terdiri dari 4 soal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, itu wajib benar ya, dan tidak boleh salah. Yang kedua, tentang perkalian dan pembagian. Itu juga soal mudah. Yang penting kalian terus belajar dan mencoba atau berlatih di rumah masing-masing. Jika dari keempat itu 2 yang benar, maka kita tambahkan dengan soal sebelumnya, maka 3 soal ditambah 2 soal menjadi 5 soal yang dijawab benar. Kita dapati 5 soal yang sudah dijawab benar. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya pada materi faktor, FPB, dan kelipatan KPK. Terdiri dari 4 soal juga. Soal yang pertama berkaitan dengan KPK atau kelipatan. Jadi soal tersebut wajib benar juga. Maka akan diberikan soal penyajian bentuk KPK yang sederhana mungkin, dalam bentuk angka-angka yang sederhana. Maka dari itu soal KPK wajib benar. Yang kedua tentang FPB atau faktor. Yang ketiga yaitu tentang KPK dalam bentuk soal cerita. Itu juga wajib benar. Dan yang keempat, FPB dalam bentuk soal cerita. Jadi harus tahu trik-trik atau tips-tips dalam mengerjakan soal pada bab faktor dan kelipatan. Dan itu sangat penting untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Jadi jika menjawab semua benar dari keempat soal tersebut, maka kita dapati bahwa soal sebelumnya tadi 5 yang sudah benar ditambah dengan 4, maka sudah 9 soal yang kita jawab benar. Ada 9 soal yang kita jawab benar. Bagus anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lanjut pada pembelajaran berikutnya atau materi kita selanjutnya. Bab berikutnya berkaitan dengan akar dan pangkat.
Jadi ada 3 soal. Jadi untuk soal akar dan pangkat, jadi kalian harus terus berlatih di rumah. Jadi kalau untuk soal seperti ini, ya Bapak berharap bahwa ya cukup 1 soal yang benar, khususnya di nomor 1. Dengan soal pangkat 2 atau akar pangkat 2 dari N. Jadi soal tersebut wajib diselesaikan. Jadi untuk bab ini cukup 1 nomor yang harus kalian dapati benar. Maka akan kita tambahkan dengan soal benar sebelumnya. Maka 9 ditambah 1 sama dengan 10 soal yang telah dijawab benar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk lulus minimal kalian memiliki nilai 30 soal yang dijawab benar. Berarti kita masih kurang 20 soal yang tersisa yang harus dijawab benar. 20 soal yang tersisa juga mudah sekali anak-anakku sekalian. Yang penting kita selalu mencoba berlatih di rumah masing-masing. Selanjutnya itu materi tentang ukuran, baik panjang, berat, volume, dan lain-lain. Bagaimana cara menentukan waktu panjang, debit, volume, berat, luas, jarak, kecepatan, dan waktu. Materi ini khususnya pernah kita ampu saat kita masih berada di kelas 5. Kita sudah dapatkan materi seperti ini. Dari materi ini yang paling sering itu adalah yang pertama, waktu dan panjang. Jadi waktu dan panjang itu mudah ya. Biasanya ditanyakan 1 jam berapa menit atau dikonversikan dengan bentuk angka lainnya. Berikutnya debit dan volume. Jadi untuk soal debit dan volume dianggap tidak mudah. Jadi kita lewati untuk soal tersebut, tapi kita tetap berusaha untuk mengerjakan semampu kita. Yang berikutnya yaitu tentang soal berat dan luas. Dan soal ini juga mudah, maka wajib benar, harus benar. Yang keempat yaitu tentang jarak, kecepatan, dan waktu, hubungan antara ketiganya. Masih ingat kita menggunakan rumus V sama dengan S per T untuk hubungan ketiganya. Jadi soal ini jika kalian benar sangat bagus, akan tetapi jika salah maka untuk bab ini kita ambil 2 soal yang kita jawab benar. Maka 2 soal yang kita jawab benar kita tambahkan dengan soal yang sudah dijawab benar sebelumnya. Kita dapati bahwa 10 ditambah 2 sama dengan 12 soal yang dijawab benar. Kita dapati 12 soal yang sudah dijawab benar. Berikutnya yaitu bab tentang sifat unsur bangun datar. Ada 5 soal di sana, baik ciri-ciri, cermin, sudut sisi rusuk, kesebangunan, dan jaring-jaring bangun. Kita harus mampu menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, ciri-ciri bangun datar, itu mudah. Bapak pikir kalian mampu menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua, tentang cermin. Cermin juga mudah. Kemudian yang ketiga, sudut, sisi, dan rusuk. Itu yang perlu dipahami bersama tentang sudut, sisi, rusuk dari bangun datar. Dan yang keempat, kesebangunan. Kita mampu membedakan bangun datar mana yang sebangun dan yang tidak sebangun. Serta yang kelima yaitu soal tentang jaring-jaring bangun datar. Jadi pada bab ini kelima-lima soal itu cukup mudah dan Bapak yakin kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Jadi kelima soal tersebut kita anggap benar. Kita tambahkan dengan soal benar sebelumnya, maka kita dapati 12 ditambah 5 sama dengan 17 soal yang dijawab benar. Wow, sangat bagus anak-anakku sekalian. Berikutnya kita masuk pada bangun datar sederhana. Untuk bab ini ada 3 soal, yaitu tentang luas, gabungan, dan lingkaran. Jadi ketiga soal tersebut harus terus kalian berlatih di rumah untuk mencoba menyelesaikan soal berkaitan dengan luas,
baik luas persegi, persegi panjang ataupun trapesium dan yang lainnya. Kemudian soal tentang gabungan, baik gabungan antara ketiga-tiganya ataupun dengan bangun datar lainnya. Nah, kita harus mampu menyelesaikan soal-soal tersebut, baik gabungan antara persegi panjang dan segitiga ataupun bangun-bangun lainnya. Yang ketiga yaitu tentang soal lingkaran. Kita mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan lingkaran untuk khususnya pada materi bangun datar sederhana, baik lingkaran penuh ataupun setengah lingkaran. Biasanya berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Soal yang diberikan biasanya juga itu berkaitan dengan lingkaran separuh ataupun yang setengah lingkaran. Maka kalian harus mampu menentukan luas dan keliling dari lingkaran ataupun bangun datar lainnya. Untuk soal ini anak-anakku sekalian, tiga-tiganya kita anggap benar, maka 17 ditambah 3 sama dengan 20 soal yang sudah benar. Jadi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan bangun ruang sederhana. Jadi untuk bangun ruang materinya sangat luas, akan tetapi hanya ada 3 soal, yaitu yang pertama kubus balok, yang kedua segitiga, yang ketiga adalah tabung. Di mana kubus balok yang pertama kita akan menentukan volume dari balok, yaitu panjang kali lebar dan kali tinggi ataupun kubus. Berikutnya segitiga, bagaimana kita mampu mencari volume segitiga, yaitu luas alas kali tinggi, dan menentukan volume dari tabung atau luas alas kali tinggi, PR kuadrat dikali tinggi. Baik anak-anakku sekalian, untuk ketiga soal bangun ruang sederhana seperti ini, maka kalian harus wajib benar. Kita misalkan untuk materi ini ada 2 soal yang mudah dan wajib benar. Maka kita dapatkan 2 soal, kita tambahkan dengan yang sebelumnya, maka 20 ditambah 2 sama dengan 22 soal yang sudah benar. Bagus anak-anakku sekalian jika kalian mampu mengerjakan semua soal itu dengan baik dan benar. Selanjutnya materi tentang koordinat letak benda, yaitu yang pertama tentang titik kartesius. Perhatikan materinya tentang koordinat kartesius atau titik tengah atau titik kartesius. Itu juga mudah jika kalian perhatikan baik dari materi pembelajaran ataupun di video pembelajaran lainnya nanti. Misalnya soal tentukan koordinat titik C. Jadi di sini yang penting kalian tahu bahwa untuk mencari ke titik koordinat adalah x, y. Dari situ kita bisa menentukan titik koordinat dari titik C tersebut. Jadi untuk soal ini juga mudah dan wajib benar. Jadi 22 ditambah 1 yang benar sama dengan 23 soal yang sudah benar. Berikutnya kita masuk pada materi saji data atau penyajian data baik dalam bentuk diagram batang ataupun lingkaran. Ada 4 soal. Yang pertama batang kaca, yang kedua lingkaran baca, yang ketiga tabel ke batang, dan yang keempat hitung jumlah. Dari keempat soal tersebut kita harus mampu menentukan diagram batang yang pertama. Kemudian kita juga harus mampu menentukan diagram batang lainnya dalam bentuk lingkaran baca. Kita tuangkan dalam bentuk lingkaran baca dalam bentuk persentase. Jadi soal ini dianggap mudah karena kita hanya membaca data yang telah disajikan baik dalam bentuk diagram batang ataupun lingkaran. Kita harus mampu menentukan data tertinggi berdasarkan diagram batang ataupun diagram dalam bentuk lingkaran, dan data yang terendah berdasarkan diagram batang dan diagram berbentuk lingkaran. Ataupun kita juga mampu menentukan selisih dari jumlah
nilai yang tertinggi ataupun terendah berdasarkan kedua diagram tersebut. Maka dari soal tersebut Bapak putuskan bahwa keempat soal tersebut kita jawab benar. Karena pada soal tersebut kita hanya dituntut untuk mampu membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang ataupun dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi boleh Bapak katakan bahwa untuk 4 soal ini boleh dibilang mudah dan wajib benar. Maka kita tambahkan dengan jumlah benar sebelumnya, maka kita dapati 23 ditambah 4 soal yang dijawab benar sama dengan 27 soal yang sudah dijawab benar. Bagus anak-anakku sekalian, berikutnya materi kita selanjutnya yaitu materi terakhir tentang min, median, dan modus. Bagaimana kita mampu menentukan nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Ada 6 soal yang dipaparkan untuk materi ini. Dari yang pertama, rata-rata dari 6 sampai dengan 10 dalam bentuk angka atau bilangan bulat. Kemudian rata-rata lebih kecil dari 20. Dan yang ketiga, rata-rata batang. Yang keempat, median tunggal atau nilai tengah. Yang kelima, modus atau nilai yang paling banyak muncul atau sering muncul. Dan yang terakhir atau yang keenam, kita mampu menentukan selisih nilai masing-masing. Untuk materi ini, yang paling penting kita mampu menentukan yang pertama min atau nilai rata-ratanya dari setiap nilai yang dipaparkan. Jadi itu mudah jika kalian sering berlatih di rumah. Dan yang kedua, kalian mampu juga menentukan nilai tengah atau mediannya dari sebuah nilai, baik nilai ulangan ataupun nilai pekerjaan siswa yang diberikan. Kalian harus mampu menentukan median atau nilai tengahnya. Dan modusnya yang paling penting untuk menentukan nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul. Jadi dari ke-6 soal tersebut kita butuhkan 4 soal yang minimal kita jawab benar. Baik itu dalam menentukan min atau rata-ratanya, median ataupun nilai tengahnya, dan modus ataupun nilai yang sering muncul ataupun yang paling banyak muncul. Jadi kita harus dapati 4 soal yang kita jawab benar. Jadi jika kita tambahkan dengan soal sebelumnya, maka kita dapati bahwa 27 soal yang sudah dijawab benar ditambah 4 soal yang tadi, maka kita dapati 31 soal yang dijawab benar. Kemudian 31 soal dari 40, maka nilai kalian adalah, kita bisa jabarkan sebagai berikut. Perhatikan. Bapak tulis di sini ya, 31 dibagi 40 dikalikan dengan 100. Ya bisa kalian hitung sendiri berapa hasil yang kita dapatkan. Tetap dikerjakan dengan mudah ya, sesuai dengan tips yang Bapak berikan. Maka nilai yang akan kalian dapati adalah sebesar 77,5. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Cepat dan mudah kan tipsnya? Jadi dengan nilai seperti itu, Bapak yakin kalian pasti akan lulus ujian nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.